Shalom semuanya, salam damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk semua wanita Ribkah yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini saya bersyukur karena Tuhan mengizinkan saya melalui Ibu Gembala, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Gembala karena malam hari ini kalau saya diizinkan untuk boleh share sedikit tentang firman Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan sedikit berbicara tentang seorang hamba Tuhan yang sudah tidak asing lagi, yang sudah sering kita dengar, dan dia sungguh mempengaruhi semua kehidupan kita. Saya yakin, saya berharap, saya berdoa di akhir daripada penyampaian firman ini, kita akan mendapatkan sesuatu ya. Nah, kita mau buka di dalam kitab Ayub, pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Bunyinya seperti ini. Kitab Ayub, pasal pertama, ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ketika kita membaca satu barisan kalimat ini di ayat pertama ini, sungguh saya secara pribadi merasa tertemplak atau merasa sesuatu yang berbeda, karena kalau kita mendapatkan pujian dari manusia itu sebuah hal yang mungkin bisa dikatakan semu atau kadang-kadang bisa mempunyai makna atau motivasi yang berbeda-beda di balik daripada sebuah pujian. Tapi ini pujian datangnya dari Tuhan, dari pihak surga, yang berkata bahwa pertama dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, ya catat. Pertama dia dikatakan saleh. Yang kedua dikatakan jujur. Yang ketiga dikatakan ia takut akan Allah. Lalu yang keempat dikatakan ia menjauhi kejahatan. Sebuah 4 predikat yang begitu luar biasa yang dicantumkan oleh Alkitab untuk seorang hamba Tuhan yang bernama Ayub. Siapa yang gak iri untuk mempunyai hal seperti ini ya? Saya percaya ketika nanti semua kita pulang ke surga, kita menginginkan kita punya atau kita dikenal oleh Tuhan atau oleh surga dengan sesuatu yang kita bawa dari bumi ini, yang kita sampaikan dari hidup kita. Nah, kita mau sedikit belajar kenapa kok Ayub mempunyai 4 predikat yang luar biasa ini. Pertama dikatakan ia seorang yang saleh. Kalau saya cari dari kamus bahasa Indonesia, apa sih artinya saleh? Kamus itu berkata seperti ini. Saleh itu adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Ya, di kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa saleh itu adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Nah, dari satu kata saja ini kita sudah boleh kagum ya, karena dikatakan Om Ayub ini seorang yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Untuk menjadi taat saja seringkali kita itu banyak kendala di dalam kehidupan kita, banyak hal-hal yang seringkali merintangi. Tetapi kita mau belajar bahwa ketika kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tidak membela orangnya yang taat kepadanya. Tuhan tidak pernah melupakan orang yang taat kepadanya. Yang kedua, di dalam makna saleh itu dikatakan bahwa saleh itu adalah sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Nah, hari-hari ini kita yang sering ada kendala dengan ibadah karena ada pembatasan, ada social distancing, ada harus memakai protokol-protokol yang harus diikuti, menggunakan masker, menggunakan face shield, menggunakan sering cuci tangan dan yang lain-lain.
Saya berdoa hal itu tidak membuat kita atau mengurangi kita untuk menjalankan sebuah ibadah. Karena sungguh ada kuasa di dalam sebuah peribadahan. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan di dalam sebuah ibadah, itu sesuatu yang sungguh indah sekali. Nah, yang selanjutnya dikatakan bahwa tadi dikatakan ia saleh, lalu yang kedua dikatakan ia jujur. Nah, jujur sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa seorang yang jujur adalah seorang yang lurus hati, seorang yang tidak berbohong. Nah, ini sebuah kembali lagi-lagi Om Ayub ini mencatatkan namanya sebagai seorang yang luar biasa ya. Bagaimana nggak luar biasa? Bukan dari pihak manusia yang berkata bahwa dia ini seorang yang jujur atau seorang yang lurus hatinya. Tetapi dari pihak Allah, dari pihak Alkitab dikatakan Om Ayub ini adalah seorang yang jujur, seorang yang lurus hatinya. Mari kita melihat tanpa kita menghakimi siapapun. Justru yang paling penting di dalam bumi ini adalah ketika kita melihat dan menghakimi diri kita sendiri. Adakah di dalam hati kita itu mempunyai hati yang lurus, hati yang jujur, mempunyai hati yang lurus kepada Tuhan dan jujur kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita mempunyai hati yang lurus, wah, itu sebuah harta yang perlu kita perjuangkan. Harta di bumi, ya betul. Ada motor, ada mobil, ada rumah, ada barang-barang mewah lainnya. Tetapi saya mau berbicara bahwa hati yang lurus itu juga merupakan sebuah harta yang luar biasa. Karena hati yang lurus itu sebuah harta yang bisa kita bawa sampai kepada kekekalan. Dan selanjutnya dikatakan bahwa pertama tadi saleh, jujur, lalu selanjutnya dikatakan Om Ayub ini seorang yang takut akan Allah. Nah, bicara tentang takut akan Allah itu sungguh mengagumkan ya, karena Allah kalau secara mata jasmani itu tidak bisa terlihat. Orang yang selevel Musa pun berjumpa secara pribadi dengan Tuhan pada masa itu hanya diperlihatkan bagian belakang dan Tuhan berjalan. Orang tidak bisa melihat Tuhan, kata firman Allah. Nah, kalau kita mau melihat di dalam hal ini dikatakan bahwa ia takut akan Allah. Secara mata jasmani kita tidak bisa melihat di mana Allah. Tetapi Om Ayub walaupun tidak melihat, dia dicatat oleh Alkitab dia takut akan Allah. Sesuatu yang membangkitkan semangat kita untuk membuat kita juga mari bersama-sama kita menjadi orang-orang yang takut akan Allah. Karena saya sangat percaya ketika seorang itu takut akan Allah, dia akan terhindar dari berbagai permasalahan-permasalahan di dunia ketika dia hidup. Karena di dalam Amsal dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Jadi dan di Perjanjian Baru juga dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, lalu berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah kamu yang percaya meskipun tidak melihat. Nah, kalau hari ini kita meskipun mata kita terbatas untuk tidak bisa melihat Tuhan, tetapi mari, karena kita ada di dalam kelompok yang dikatakan oleh Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, selanjutnya yang terakhir dikatakan Om Ayub ini menjauhi kejahatan. Nah, di situ yang seringkali juga membangkitkan iman kita semua, bahwa ketika kita itu ingat akan Allah, dengan sendirinya kita akan diminta untuk menjauhi kejahatan. Alkitab berkata bahwa seorang yang berkata tentang Allah atau seorang yang mengatakan di dalam dirinya itu ada Allah,
hendaklah dia itu meninggalkan kejahatan. Nah, Om Ayub sudah memberikan contoh untuk selain daripada 3 kategori tadi, tidak kalah pentingnya dia juga adalah seorang yang menjauhi kejahatan. Kalau kita lihat dari kekayaannya, ya, kekayaannya dicatat berbagai macam hal yang dia punya, dari kambing domba yang ribuan. Coba kalau dihitung, saya belum pernah menghitung ya, saya juga belum pernah mencari literaturnya seberapa besar kekayaannya, tetapi dia dikatakan orang yang kaya di bagian timur. Namun demikian, meskipun dia sudah sangat kaya raya, dia masih menjauhi kejahatan. Nah, demikian firman Tuhan yang bisa saya share pada malam hari ini. Kiranya memberkati semua wanita Ribkah dimanapun berada, dan terus semangat di dalam Tuhan, karena ketika kita boleh bersama-sama juga memegang prinsip daripada Om Ayub ini, sungguh menjadi suatu harta yang sangat indah, yang sangat luar biasa, yang melebihi daripada harta-harta di bumi ketika kita membawa sesuatu kepada Tuhan. Nah, sebagai penutup, saya mau sampaikan hal seperti ini, khusus untuk wanita Ribkah. Kita kalau melihat ya, misalnya Ibu Gembala sedang berfirman, lalu diminta untuk membacakan sebuah ayat dari mimbar, minta jemaat untuk membacakan salah satu ayat. Biasanya yang sering kali pertama berdiri, coba siapa? Nah, betul. Ada yang bilang, saya dengar dari sini, Ibu Sitorus. Nah, kita bisa mengenal bahwa Ibu Sitorus seringkali kita kenal sebagai seorang yang paling gampang berdiri untuk membaca ketika diminta untuk membaca firman Tuhan. Dari kita saja kita bisa mengenal seseorang, rekan-rekan kita itu punya kebiasaan atau punya sifat atau sikap yang bagaimana. Nah, kita rindu bahwa kita juga dicatat oleh Tuhan akan sesuatu yang kita ini pengen dikenal sebagai apa. Ketika pulang nanti, ketika kita sudah dipanggil Tuhan, kiranya kita membawa atau kita dikenal oleh Tuhan. Kita itu mau dikenal sebagai apa? Seperti bagaikan Ibu Sitorus yang selalu gampang berdiri untuk membacakan firman, atau mungkin sebagai apa? Mari di dalam sisa waktu yang ada, gunakan kesempatan baik-baik untuk mencatatkan diri kita agar kita juga dikenal oleh Tuhan sebagai sesuatu yang menyenangkan hatinya. Terima kasih, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat share firman bersama dengan wanita Ribkah. Dan biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu terus menerangi hati kami semua dan menjadi kekuatan di tengah kami, dan terus menjadi sauh yang kuat di dalam segala badai kehidupan. Kami percaya Tuhan, kami sungguh bersyukur kami memiliki firman, kami memiliki Engkau di dalam hidup kami. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa-Mu Tuhan, kami mati. Untuk itu Tuhan, biarkanlah hidup kami terus berpadan dengan Engkau. Dan hidup kami Tuhan kiranya terus boleh dijumpai, menjadi hidup yang dikenal oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati wanita Ribkah, berkati Ibu Gembala kami, berkati Ibu Ketua, beserta seluruh pengurus wanita, semua ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri share firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.